Satu. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Syamsul Ihsan Ma'ruf dengan NIM 056. Aku Hania Denia dengan NIM akhir 40132. Aku Rini Febrilianti dengan NIM akhir 40139. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengamatan kami tentang UMKM yang ada di Semarang dan bagaimana memodifikasinya. Dan UMKM tersebut adalah SMRG Food. Dah. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan pengenalan dari Semarang Food ini. Kita mulai dari perkembangan awal mula merintis hingga sekarang. Yang pertama, bekal makan siang. Awal mula resep tahu bakso udang dibuat hanya untuk bekal makan siang anak. Namun lama-kelamaan teman sekelas dan wali murid ikut tertarik untuk mencobanya. Jadi sang owner menceritakan bahwa awal mula resep tahu bakso udang ini bermula dari iseng-iseng saja membuatnya untuk bekal makan siang sang anak gitu. Akan tapi lama-kelamaan teman dari anaknya tersebut mulai tertarik dengan resep tahu bakso udang ini sehingga beberapa ada yang secara tidak langsung itu memesan kepada sang anak untuk dibuatkan gitu. Nah, kemudian lama-kelamaan sebahkan sampai ke wali murid dan teman-teman dari sang owner gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap merintis, yang mana saat melihat resep tahu bakso udang ini, sang owner melihat potensi bisnis pada ide resep tersebut gitu. Nah, kemudian sang owner mencoba untuk memasarkannya melalui orang-orang terdekat. Yang terakhir adalah proses pengembangan. Untuk membantu proses pengembangan bisnis, owner mulai aktif mengikuti pembinaan UMKM yang diadakan oleh Bank Indonesia dan mengikuti event-event kuliner lainnya. Karena dengan mengikuti pembinaan dan event-event tersebut, sang owner yakin bahwa hal tersebut akan menaikkan pengalaman dan menambah relasi dari penjualan tahu bakso udang tersebut gitu. Nah, kemudian masalah yang dihadapi Semarang Food dalam perkembangannya. Yang pertama, produk tidak tahan lama. Produk dari Semarang Food ini atau tahu bakso udang ini itu adalah jenis makanan yang basah. Nah, karena sifatnya yang basah dalam tersebut, hal itu membuat produk menjadi kurang tahan lama, hanya bertahan beberapa hari saja gitu. Nah, hal tersebut itu akan mengaruhi proses seleksi ekspor, yang mana saat mengekspor sendiri itu akan memerlukan waktu yang berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan sampai ke pasar suatu negara tersebut gitu. Nah, makanya jadi jika produk tersebut memiliki waktu konsumsi yang singkat, itu akan mengaruhi proses dalam pengeksporan. Yang kedua yaitu regulasi dan standar higienis. Nah, sang owner tersebut menceritakan kepada kita bahwa beliau masih mengalami kesusahan dalam sertifikasi BPOM karena ada beberapa kendala yang dialami, seperti salah satunya adalah dapur produksi yang masih menyatu dengan rumah. Nah, kemudian yang ketiga, ketergantungan event. Ketergantungan event ini membuat pendapatan dari Semarang Food itu fluktuatif atau kurang stabil. Jadi diperlukan strategi pasar yang lebih luas. Nah, karena event itu benar-benar membantu pendapatan, akan tapi hal tersebut membuat pendapatan itu tidak seimbang gitu. Atau naik, tapi naiknya itu hanya di saat-saat tertentu saja gitu. Nah, diperlukan pasar yang lebih konsisten dan lebih stabil. Yang keempat, itu kurangnya identitas modern. Produk lokal Semarang belum memiliki kemasan dan branding premium yang menarik. Kemudian yang kelima, biaya bahan baku meningkat. Nah, hal ini juga sempat dikeluhkan oleh sang owner bahwa sempat harga udang itu benar-benar naik gitu. Dan itu akan mengaruhi harga jual gitu. Kemudian yang keenam, limbah belum termanfaatkan dengan optimal. Nah, ini potensi dari kulit udang ini cukup besar ya teman-teman.
Eee, akan tapi, hal tersebut tuh belum diolah dengan benar-benar maksimal. Nah, ini ada beberapa solusi inovatif yang kita tawarkan sebagai berikut. Yang pertama atau pengawetan produk, berarti pembekuan, pengeringan, atau kemasan vakum terbukti dapat mengawetkan makanan sampai berminggu-minggu. Nah, ini 3 metode itu bisa dimanfaatkan tahu bakso udang jika ingin lolos ekspor atau lolos uji dalam proses mengekspor. Cut, cut, cut. Dari awal. Nah, ini beberapa solusi inovatif yang kita tawarkan untuk menaikkan penjualan dari tahu bakso udang tersebut. Yang pertama, penguatan produk, metode pembekuan, pengeringan, atau kemasan vakum terbukti dapat mengawetkan makanan sampai berminggu-minggu. Nah, ini 3 metode ini mungkin bisa diterapkan untuk menjadi syarat lolos dalam uji ekspor gitu. Ya kan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mengekspor itu memerlukan makanan yang teruji tahan lama untuk dalam masa konsumsinya gitu. Yang kedua, sertifikasi dan tabur higienis, yaitu menuju standar BPOM halal untuk jaminan kualitas gitu ya. Ini juga menjadi salah satu sarana untuk menaikkan kepercayaan konsumen terhadap produk ya. Yang mana jika sudah teruji sertifikasi BPOM atau sertifikasi hal tersebut juga akan menambah kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut gitu. Dan itu akan menaikkan harga penjualan. Akan menaikkan penjualan produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, zero waste innovation, yaitu pemanfaatan optimal dari limbah kulit udang yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi produk yang lain gitu, seperti kerupuk udang, minyak udang, atau bahkan pupuk gitu. Karena udang sendiri itu mengandung nitrogen dan kalsium yang tinggi gitu. Atau bahkan dimanfaatkan sebagai pakan dari hewan ternak gitu. Karena beberapa pakan hewan ternak itu ada yang bahan utamanya adalah dari udang tersebut gitu. Nah, kemudian yang keempat, identitas modern lokal gitu. Yaitu kemasan estetis dengan storytelling keunikan Semarang. Hal tersebut juga akan menaikkan engagement. Kemudian yang terakhir, strategi distribusi cerdas, yaitu dengan memanfaatkan bisa dengan platform media sosial ataupun dengan B2B atau dengan pelaku usaha yang lain gitu. Seperti contohnya TikTok Shop, GoFood, Paxel Cold Chain, dan Kongsinyasi. Kemudian kami coba untuk mapping dari unique value proposition untuk usaha UMKM SMR Food. Di sini kami SMR Food ini merupakan seafood snack lab yang memanfaatkan udang Semarang menjadi inovasi kuliner yang modern dan bisa diterima masyarakat secara umum begitu. Dan untuk terutama untuk tahu bakso udang di sini semua kalangan itu dapat menikmatinya dari anak-anak maupun orang dewasa. Nah, selain itu unique value proposition ya, keunikan dari produk SMR Food ini yang pertama ada zero waste, ya, dengan mengolah limbah menjadi produk yang bernilai seperti kulit udang menjadi kremesan. Kemudian hygienic certified product untuk menuju BPOM dan halal sehingga dapat meningkatkan keamanan dan juga kepercayaan level atas dari suatu masyarakat. Dan kemudian ada kemasan modern lokal dengan desainnya yang estetis dan juga menarik, mencerminkan identitas Semarang. Jadi untuk desain kemasannya ada gambar-gambar yang didesain seperti Lawang Sewu atau bangunan-bangunan ikonik di Semarang atau bahkan tradisi-tradisi juga. Kemudian untuk storytelling yang kuat, di sini mengangkat local wisdom meets food technology.
Jadi perpaduan antara kearifan lokal dan juga inovasi teknologi pangan. Sehingga tahu bakso udang ini tidak hanya inovasi pangan tapi juga mengangkat kearifan lokal dan menambah keanekaragaman makanan khas yang ada di Semarang. Dan juga untuk inovasi teknologi pangan biasanya bisa dibantu dari universitas setempat yang memiliki program studi teknologi pangan, sehingga untuk inovasi ini bisa lebih terpercaya dan bisa lebih ter-tracking atau dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di teknologi pangan atau mungkin pertanian atau mungkin dari mahasiswa gizi gitu untuk belajar mengenai produk inovasi dari udang tersebut. Kemudian untuk lini produk inovasi inovatif dari SMRG Food ini, nah ada dua yang kami highlight, yaitu tahu bakso udang yang dan juga kremesan udang yang termasuk dalam Girowas. Kemudian untuk tahu bakso udang sendiri biasanya tersedia dalam varian fresh dan juga frozen dan ideal untuk hidangan pangan yang praktis untuk keluarga atau mungkin camilan saat bekerja di kantor dan juga oleh-oleh. Kemudian untuk pemesanan udang Girowas biasanya camilan premium. Ini lebih ke camilan premium dalam toples 100 gram. Ini merupakan olahan yang inovatif dari limbah kulit udang dan cocok untuk hampers dan oleh-oleh. Nah, kremesan udang ini juga bisa digunakan sebagai topping dalam makanan atau mungkin dalam snack seperti itu. Nah, kremesan udang ini kenapa Girowas? Karena tidak terbuat dari limbah kulit udang yang dimanfaatkan dari tahu bakso udang tersebut. Jadi untuk tahu bakso udang yang diambil adalah dagingnya, kemudian kremesan udang yang diambil adalah kulitnya untuk dimanfaatkan kembali. Kemudian untuk produk research and development yang baru, untuk pengembangan di masa depan mungkin bisa dibuat crackers udang kering, sambal udang, paket hampers premium seperti seafood snack food. Kemudian untuk target pasar kami, segmen jangkauannya sangat luas, dari individu hingga bisnis. Misalnya untuk pasar primer, ada wisatawan domestik dan yang sedang mencari oleh-oleh unik. Kemudian biasanya dari mancanegara juga datang, tapi lebih jasa titip dari orang yang datang. Kemudian untuk pecinta kuliner lokal premium, yang juga menghargai kualitas. Kemudian untuk keluarga urban yang membutuhkan frozen food praktis dan higienis. Dan yang terakhir untuk pasar primer, pengguna marketplace yang aktif berbelanja online. Jadi pemasaran tidak hanya secara offline di lapangan, tapi juga memasarkan melalui marketplace seperti melalui Meta Ads, kemudian dari TikTok Shop, dan juga memanfaatkan WhatsApp Group para pelanggan atau konsumen. Kemudian untuk pasar sekunder bisa melalui event kuliner dan komunitas untuk promosi dan penjualan langsung. Kemudian hotel, resto, cafe atau horeca sebagai pemasok produk frozen B2B, dan B2B ini biasanya dititipkan juga di toko oleh-oleh premium yang ada di Kota Semarang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai BMC yang telah kami modifikasi. Untuk BMC ini, kami mulai dari value proposition, yaitu menawarkan produk seafood yang higienis, inovatif, dan zero waste dengan sentuhan lokal Semarang. Dari value tersebut, kami menentukan siapa target pelanggan kami, yaitu mulai dari keluarga yang butuh frozen food praktis, pekerja, wisatawan, hingga toko oleh-oleh premium. Lalu kami merancang cara menjaga hubungan dengan pelanggan, terutama lewat edukasi higienitas dan layanan cepat di media sosial. Dan kami juga menentukan channel yang kami gunakan seperti TikTok Shop, Marketplace, Delivery Food, dan event UMKM.
Di sisi operasionalnya, BMC ini menggambarkan key partners seperti nelayan lokal dan UMKM kolaborator. Sementara itu ada key activities seperti produk higienis dan R&D menu zero waste, serta ada branding digital. Untuk aktivitas ini juga ditopang oleh key resources seperti dapur produksi, resep, SDM, dan aset konten. Terakhir, BMC ini juga merangkum struktur biaya terbesar yang ada pada bahan baku, packaging, dan dapur. Sementara arus pendapatan yang besar ini berasal dari penjualan frozen food, reseller B2B, paket bundle, dan peluang workshop. Jadi, secara ringkas, BMC ini menjelaskan bagaimana brand ini dapat menciptakan nilai, menyampaikan nilai tersebut, dan memastikan modal bisnisnya berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya merupakan ringkasan RAB dan proyeksi pendapatan. Total pemasukan bulanan dari dua produk utama usaha ini, yaitu tahu bakso udang dan kremesan udang, mencapai hingga Rp53.200.000. Biaya operasional yang mencakup bahan baku, packaging, transport, listrik, hingga sertifikasi berada di angka Rp33 juta. Dengan demikian, usaha ini menghasilkan profit realistis sekitar Rp20 juta per bulan yang menunjukkan bisnis ini visible dan dapat dikembangkan. Lalu, analisis BP ini membantu memastikan target produksi untuk tetap realistis. Untuk tahu bakso udang, BEP-nya itu sekitar 675 packs, sedangkan untuk remesan udang ini berada pada 610 toples. Angka ini menjadi acuan kapasitas produksi minimum agar usaha tetap sehat dan menghindari overstock. Pada selanjutnya itu cash flow. Cash flow ini kami memetakan pemasukan dan pengeluaran per minggu. Pemasukan utamanya berasal dari penjualan rutin mingguan, sedangkan pengeluarannya mencakup fixed cost seperti bahan pendukung dan alat, serta variable cost seperti tepung, udang, minyak, kemasan, dan transportasi distribusi. Pendekatan mingguan ini memudahkan kami melihat kapan produksi perlu dinaikkan dan perlu ditahan. Setelah dikelompokkan, terlihat jelas bahwa komponen fixed cost seperti gas, alat masak, dan display warmer, serta variable cost yang dapat berubah sesuai dengan jumlah produksi, yaitu seperti tepung, minyak, kemasan, dan transport. Dengan struktur biaya yang lebih rapi ini dapat mempermudah perhitungan BEP dan kontrol pengeluaran. Lalu setelah semua pemasukan dan pengeluaran dihitung, kami mendapatkan ending cash balance sebesar Rp20.577.700. Saldo akhir ini menunjukkan bahwa arus kas usaha stabil dan masih memiliki ruang yang cukup untuk scale up, seperti dapat meningkatkan perbaikan packaging atau menambah varian produk lainnya. Untuk kesimpulan secara finansialnya, usaha ini memiliki performa finansial yang dapat menjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan bulanan yang sebesar Rp53.200.000 dengan profit bersih sekitar 20 juta, serta BP yang realistis. Dari sisi skalabilitas, frozen seafood ini memiliki daya tahan yang lama, cocok untuk jangkauan yang lebih luas. Integrasi ke marketplace juga meningkatkan visibilitas dan peluang B2B reseller membuka arus kas yang lebih besar lagi. Dengan struktur biaya yang sehat dan potensi scaling yang jelas, usaha ini layak untuk ditingkatkan ke tahap produksi yang lebih besar lagi. Kemudian roadmap untuk perkembangan dapur udang Semarang ke depannya. Visi kami untuk masa depan dapur udang Semarang sebagai pelopor kuliner tahu bakso udang dengan konsep sustainable culinary brand. Ini ada beberapa tahap. Pada kuartal 1 dan 2 2025, dapur produksi standar higienis sudah memenuhi standar higienis, sertifikasi BPOM dan halal. Nah, kemudian pada kuartil ketiga 2025 mulai launching varian frozen, kemudian aktivasi platform media sosial seperti TikTok, Instagram, X, dan lain sebagainya. Kemudian pada 2026 kolaborasi dengan lebih banyak konsinyur serta ekspansi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain sebagainya. Kemudian pada 2007 mulai aktivitas ekspor produk kering sebagai awal pelebaran pasar mancanegara. Sekian dari kami, mohon maaf jika kami ada salah dalam penyampaian dan terima kasih. Semoga juga bermanfaat untuk yang menonton. Dadah. Sure.